ke airport, besok mau pulang diantarnya ke airport. Di tempat lain mana ada, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Macam Ustadz Jelangkung kan buat. Ini anak muda yang luar biasa. Ustadz Abdul Somad ini selalu kalau mendoakan tuh anak muda. Kenapa anak muda yang didoakan? Karena anak muda adalah harapan masa depan. Ada pun yang tua-tua ini udah diintai-intai malaikat maut semua. Ustadz janganlah ngomong begitu Pak Ustadz. Orang tua Pak Ustadz kan orang tua. Maksud saya bukan mau menyinggung perasaan orang tua. Bapak-bapak yang tua adalah ayah saya. Ibu-ibu yang tua adalah ibunda saya. Maksud saya fitnah akhir zaman, fitnah seksual, fitnah LGBT, fitnah kejahatan itu lebih banyak menerpa anak. Maka kalau sering buat pengajian begini, terjagalah anak muda. Batam, Kepulauan Riau, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa syarat kota itu menjadi baik? Malam ini yang akan kita bahas 5 syarat kota menjadi baik. Bisa diingat? Belum saya sampaikan lagi. Yang pertama, syaratnya adalah sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendirikan masjid. Alhamdulillah, tadi saya tausiah dari balik jendela kaca, saya tengok Masjid Agung kita tak lagi seperti yang dulu. Masjid Agung sebentar lagi siap, cantik. Nanti kalau sudah siap kita akan ngaji lagi, lanjutkan di sana insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mendirikan masjid. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, pemimpin mati meninggalkan apa pula kredit? Meninggalkan masjid. Pergi kita ke ujung Sumatera, Aceh, Masjid Baitur Rahman. Turun ke Medan Sumatera Utara, Masjid Al-Masud Sultan Delhi. Turun kita ke Riau, masjid dibangun Sultan Abdul Jalil Sultan Siak Sri Indrapura. Turun kita ke Kerajaan Riau Lingga, masjid yang menjadi ikon cantik kebanggaan Pulau Penyengat, Masjid Engku Putri Hamidah. Turun kita ke Palembang, masjid yang luar biasa, Masjid Agung karismatik. Ustadz lewat Jambi Pak Ustadz, masjid di Jambi 1000 tiang. Sampai saya ke sana, rupanya tak sampai 1000. Jadi angka 1000 itu maksudnya banyak, cantik luar biasa. Menyeberang kita sampai ke Pulau Jawa, Masjid Kesultanan Cirebon. Masuk ke Jakarta, Presiden Soekarno, rezim Orde Lama boleh tumbang, tapi namanya tetap kekal abadi. Masjid terbesar di Asia Tenggara, itulah dia Masjid Istiqlal. Maka jangan mati sebelum bangun masjid. Mudah-mudahan anak-anak muda ini semuanya sebelum meninggal sempat dia bangun masjid, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya belum bisa bangun masjid Pak Ustadz, belum bisa bangun masjid. Bangun subuh, sholat masjid aja dulu, insyaallah. Amin ya rabbal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Polisi ke masjid, tentara ke masjid, angkatan laut ke masjid, yang berseragam ke masjid, ASN ke masjid, karena pada akhirnya semua akan disolatkan di. Sekarang kalau kita datang ke masjid, kita ikut menyusun shaf, tapi nanti sampai masanya begitu imam menyusun shaf, kita di pelataran masjid. Selesai sholat, barulah imam memanggil jenazah, silakan masuk. Jangan sampai tak pernah ke masjid. Dihitung catatan amal, buka catatan amal, ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Kencing, kencing, kencing. Waktu mau balik kampung mudik singgah ke masjid, kencing. Yang aslinya dia masuk masjid cuma 2 kali. Pertama akad nikah, kedua sholat jenazah. Insya Allah itu tidak ada di Kepulauan Riau, tak ada di Batam. Di Batam ini semuanya ahli-ahli masjid semua ini, insya Allah. Apa Ustaz Somad itu ngomong ceramah masjid-masjid? Dia aja waktu di Batam pengajian tak di masjid. Dia pengajiannya di tanah lapang. Dia pengajiannya di alun-alun. Katanya memakmurkan masjid. Saya kalau di Batam pengajiannya memang di tanah lapang. Kenapa? Karena di Batam anak muda tidak muat kalau dibawa masuk masjid. Sebanyak ini kalau masuk masjid meletup masjid. Saya kalau pengajian subuh di Batam itu baru di masjid. Subuh tadi di masjid, subuh besok di masjid. Tapi kalau pengajian malam itu di tanah lapang. Kenapa? Karena ada orang-orang yang memang trauma ke masjid. Tak sanggup dia ke masjid. Kenapa begitu? Karena kawan dia ada beberapa orang 2-3 kali ke masjid meninggal. Ada pula yang ke masjid, saya Pak Ujat cukup 3 kali lah ke masjid Pak Ustaz. Datang sekali hilang selop. Datang sekali hilang helm. Datang ketiga kali hilang bini. Maka itu tidak akan terjadi. Insya Allah kita istiqomah ke masjid. Sab'atun yuzilluhumullah. 7 golongan yang dapat naungan Allah. Tak ada atap, tak ada tenda, tak ada gedung, tak ada pokok kayu. Dia dapat naungan Allah. Siapa dia? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Hatinya, jantungnya tergantung di masjid. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi ahli-ahli masjid semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal. Hayya 'alas shalah. Tak ada orang ke masjid, sunyi. Tapi begitu suatu hari bunyi azannya agak beda, baru orang ramai ke masjid. Hayya 'alas shalah. Kenapa lain ini? Rupanya yang azan babinsa. Tentara ke masjid, polisi ke masjid, angkatan laut ke masjid, pengadilan ke masjid, berseragam ke masjid, ASN ke masjid. Karena pada saatnya kita semua akan dibawa ke masjid. Insya Allah kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah, insya Allah. Amin ya rabbal. Hebatnya Batam, jangankan bangunan masjid, yang tidak masjid pun mirip masjid. Itu masjid atau tidak? Itu adalah astaka musabaqah tilawatil Quran, tapi bentuknya macam masjid. Maka siapa yang bingung untuk mencari arsitektur bangunan masjid, datanglah ke Batam. Jalan-jalannya dapat. Saya terus terang di antara semua jadwal-jadwal, saya baru pulang dari Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya datang ke sana setahun sekali saja. Malam ini ada tim dari Nusa Tenggara Barat, senior saya, kakak kelas saya, Habib Zaki Abdillah. Setahun sekali cuman saya ke Nusa Tenggara Barat. Tapi kalau untuk Batam ini, setahun saya datang 2 kali. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz ke Batam ini datang 2 kali? Banyak alasan. Di antaranya Pak Ustaz, ada gonggong. Ada pula orang tak mau makan gonggong karena kata dia gonggong ini mengandung kolesterol, Pak Ustaz. Mana ada gonggong mengandung kolesterol? Gonggong mengandung anak gonggong.
Kalaulah gara-gara gonggong itu kena kolesterol, gara-gara gonggong itu kena asam urat, gara gonggong itu tegang tengkuk, udah lama saya mati. Buktinya sehat walafiat. Iyalah Ustaz makannya sedikit. Apa pula sedikit? 2 mangkok. Datang ke Batam, makan gonggong. Memangnya di Pekanbaru tak ada gonggong, Pak Ustaz? Ada gonggong, tapi berkaki. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar makanannya, bisa dibeli, dikirim ke Pekanbaru, bisa, tapi bukan masalah makanannya. Makannya di mana? Itu duduk di atas air dengan jembatan barelang, susahlah diungkapkan dengan kata-kata. Bukan masalah makanannya, bukan masalah makanannya, bukan masalah makannya di mana, tapi ada yang ketiga, makannya dengan siapa? Ini yang luar biasa nih. Tadi sore kami makan, tengok sebelah kanan ketua KNPI Tedino, tengok ke sebelah kiri lupa entah siapa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saudaraku yang ada dari Sabang sampai Papua, Banda Aceh, Banjarmasin, yang ada nun di Sulawesi, Ujung Pandang, jalan-jalan ke tempat Ustaz Abdul Somad, jalan-jalan ke Kepulauan Riau, jalan-jalan ke Batam, bawa orang tua, bawa istri, bawa anak, bawa kawan, bawa sahabat, rombongan, pengajian. Insya Allah perjalanan kita berkah. Pergi ke Pulau Penyengat, ziarah ke makam para wali-wali Allah. Insya Allah wisata religinya dapat, sehatnya dapat, sejarah Melayunya dapat, jalan-jalannya dapat, pulang membawa keberkahan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini yang pertama. Syarat kota yang kedua adalah syaratnya mesti ada pasar. Batam ini ada pasarnya. Batam inilah pasar internasional. Kenapa? Dia berada di pada segitiga. Dari sejak zaman Kesultanan Melayu memang berdatangan. Orang Portugis datang kemari, orang Belanda datang kemari, orang Inggris datang kemari. Kenapa? Karena ini perdagangan internasional. Bangga tidak jadi orang Batam? Bangga tidak jadi orang Kepulauan Riau? Bangga. Saya kalau ceramah saya ke Papua, Sorong, Kaimana, Raja Ampat. Ceramah saya ke Sulawesi, tanya orang, Ustaz dari Kepulauan Riau ya? Saya angguk karena iya sih. Tapi Ustaz kan dari Riau, kan dekat-dekat musik-musik gitu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pasar ini mesti hidup. Belanja ke warung tetangga, bangkitkan ekonomi umat. Tadi sore kami buat iklan. Tanggal 6, 7 Juli datanglah ke Batam. Season Batam, entah apa tadi lupa pula iklan. Nah, pokoknya tentang membangkitkan ekonomi umat, dari mulai makanan, kuliner, pakaian, songket, arsitektur, budaya Melayu. Maka ini pasar kita luar biasa. Makanya kalau pengajian malam itu bukan hanya sekedar tabligh akbar, bukan sekedar pengajian, tapi pasar-pasar juga hidup, ekonomi umat bangkit. Banyak orang sebelum hijrah, sebelum taubat, berdagang, ngurus ruko, berniaga, bisnis. Tapi begitu selesai pengajian, tinggalkan toko, tinggalkan bisnis, tinggalkan dagang, bawaannya mau mati aja. Dia kalau mati, ini tak mati-mati pula. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pedagang, peniaga. Nabi jumpa dengan Khadijah itu ketika berniaga, berdagang, barang-barang, punya banyak sekali barang perniagaan Khadijah dibawa oleh Nabi, laku keras dibawa oleh Nabi, semua orang beli. Khadijah heran, ini kenapa kalau anak muda ini yang bawa barang-barangnya laku semua? Khadijah penasaran, mana anak muda yang membawa barang-barang ini? Kenapa kalau dia yang bawa laku terus? Akhirnya dibawalah Nabi Muhammad. Khadijah menengok Nabi Muhammad. Adik-adik yang mau membuatkan video pendeknya bisa itu, tapi Nabi tak boleh dinampakkan wajahnya, cahaya saja.
Bagaimana Khadijah meneng? Apa anda iklan itu buat bikin? Apa maknanya? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan barang perniagaan kullu bai'in mabrur, setiap barang jual beli adalah hasil usaha yang halal selama jauh dari riba. Mudah-mudahan semangat anak-anak muda menghidupkan bisnis-bisnis yang halal jauh daripada riba. Apalagi kita sekarang sudah ada Bank Riau Kepri Syariah. Orang Riau Kepri menyimpan uangnya di Bank Riau Kepri Syariah. Betul? Kalau memang betul orang Riau Kepri, Kepulauan Riau, maka tarik semua duit-duitnya, masukkan ke dalam bank milik kita, syariah. Nah itu. Karena Ustaz Somad itu ngomong bank syariah, dia sering juga aku tengok ceramah di bank konvensional. Memang sering saya ceramah di bank konvensional, tapi biasa selalu ceramah di situ wal awwal wal akhir, itu yang pertama dan terakhir. Asal udah itu tak ada diundangnya lagi. Nah, karena saya selalu mengatakan kita mesti konversi ke syariah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sudah menyimpan di Bank Riau Kepri Syariah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jangan hanya sekedar dengar ceramah. Besok pagi langsung ke bank, tarik, alihkan ke Bank Riau Kepri Syariah. Setuju? Mana pula bisa? Besok kan tutup bank. Saudara bank dimulai. Oh iya ya. Inilah semangatnya jamaah yang luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisnis. Bagaimana bisa membangun masjid? Siapa yang bisa membangun masjid? Orang kaya. Siapa yang bisa menyantuni anak yatim? Orang kaya. Siapa yang bisa memberangkatkan haji dan umrah? Orang kaya. Siapa yang bisa menolong fakir miskin, mewakafkan tanah? Orang kaya. Selesai Ustaz Abdul Somad pengajian tabligh akbar, datang orang-orang kaya. Ustaz Somad, itu tanah yang ada di sana saya wakafkan. Tanah siapa Pak? Tak tahu. Gimana mau wakafkan tanah orang lain? Mudah-mudahan anak-anak muda ini menjadi bisnismen, wanita-wanita karir, anak-anak muda. Nanti kalau ketemu dengan saya, Ustaz masih ingat dengan saya? Kau siapa? Saya dari Batam Pak Ustaz. Apa bisnis kau sekarang? Alhamdulillah Pak Ustaz, saya udah hebat ternak. Kata kawannya, ternak tuyul. Saya punya kebun kelapa sawit Pak Ustaz. Berapa hektar? Sejauh mata memandang. Amin. Kau ternak apa? Saya punya kebun karet getah Pak Ustaz. Berapa hektar? Ya cukuplah untuk 70 keturunan. Bangga atau tak bangga? Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu rezeki yang berlimpah. Jangan lupa nanti kalau duitnya banyak, sekolahkan anak yatim, fakir miskin, buat sekolah gratis, bangun masjid, rumah Quran, insya Allah. Amin ya rabbal. Yang pertama, bangun masjid. Yang kedua, hidupkan ekonomi umat. Tapi keputusan bisnis ekonomi, pembangunan masjid tidak akan terwujud kalau tidak ada pemimpin yang adil. Mudah-mudahan Allah memberikan Kepulauan Riau, Batam, pemimpin yang adil dan amanah, insya Allah. Ustadz biasanya ceramah itu kan di awal-awal, yang saya hormati, yang terhormat. Ini malam ini Ustadz entah lupa tuh gimana. Kenapa tadi waktu pertama tak ada kami dengar Ustadz mengucapkan yang saya hormati, yang terhormat? Bingung saya, mana yang mau disebut duluan? Mana yang lebih tinggi jabatannya? Wakil gubernur atau wali kota? Itulah yang kubingungkan kata-kata tersebut dari tadi. Kalau menurut urutan yang dibaca protokol tadi saya dengar, wakil gubernur dulu kan. Sama-sama kita hormati Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Ibu Hajah Jaksena. Terus kenapa tak usah sebutkan? Memang waktu dia menyebutkan tadi yang paling tinggi wakil gubernur. Tapi pas kata sambutan tadi, mari kita dengarkan kata sambutan. Saya telinga saya tajam, saya dengar itu. Nah, izin ya Pak. Artinya walaupun jabatan tinggi
perempuan tetaplah seorang ibu rumah tangga yang mendidik anak-anak dan hormat kepada suami. Nah, ini yang sekarang ini, jangan tepuk tangan dulu, masih banyak lagi. Ini banyak ini sekarang perempuan ini, kalau udah lulus PNS, kalau sudah wanita karir, bisnisnya jalan, tak lagi hormat kepada suami, hidung pun mendongak. Kalau pesek, hujan gerimis masuk ke dalam. Duit dia banyak, penghasilan suami kurang. Dipanggilnya pula suami, sini bang, aku mau bayar zakat fitrah sama kau. Abang, aku mau pergi ke sana, aku jangan lupa mandikan anak, pel lantai, aku mau pergi arisan. Gak apa-apa. Neraka jahanam itu. Malam ini kita dapat pelajaran berharga yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil Gubernur Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi. Di samping beliau ada Bapak dan Lanut, di samping beliau ada Bapak dan Lantamal, di samping beliau ada Bapak Kapolresta. Loh, kok ingat Ustaz? Kan ada tulisannya sih. Ada tulisannya, makanya sebelum itu saya tengok dulu. Mana nama aku ini kalau nggak ada. Bayangkan. Naik tadi ke atas kan yang pertama ditengok di mana tempat kita duduk, jangan salah tempat duduk. Bayangkan nanti di akhirat disuruh malaikat masuk ke surga, pas tengok tak ada nama kita di situ. Kata malaikat, Malik, kau tak di situ, di sini gitu. Mudah-mudahan kita selamat semua masuk ke surga Jannatul Firdaus. Ibu Pengadilan Negeri, Kajari, semualah. Bapak Sekda, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang berkepala maupun tak berkepala, Bung Randi, DPR RI, anak muda yang menjadi inspirasi buat kita semua insya Allah. Ustaz Somad ini yang disebutnya yang di atas saja, yang pejabat aja. Kami yang datang dari tadi Pak Ustaz, hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita kenduri. Kenduri itu datang berkumpul bersama ngobrol silaturahim. Tapi biasa kenduri kan ada makannya Pak Ustaz. Ini nanti ada makannya di rumah masing-masing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang ketiga adalah pemimpin yang adil. Kita sekarang tidak tinggal di kerajaan Riau Lingga, kita tidak tinggal di kerajaan Johor, kita tidak tinggal di kerajaan Siak, kita tidak tinggal di kerajaan Indragiri. Memang tanah ini tanah Raja-Raja Melayu, tapi Raja Melayu cinta NKRI, menyerahkan kedaulatan kerajaannya kepada Presiden Soekarno 1945. Kita sudah menjadi warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengangkatan pemimpin kita tidak lagi monarki, tapi kita pakai demo. Kita tunggu. Saya ini bukan tak ingat, bukan pikun, saya ingat saya semua. Tapi dia pakai bab. Bab yang pertama masjid. Habis masjid bisnis. Habis bisnis pemimpin. Habis pemimpin ada bagian itu. Bukan saya pikun, ingat. Pemimpin yang adil. Dulu pemimpin diangkat, tapi sekarang pemimpin dipilih. Siapa yang akan memimpin, siapa yang akan memilih, itu ada di ujung jari kita. Insya Allah pemimpin Kepulauan Riau, pemimpin kota Batam itu dipilih oleh orang yang soleh, yang baik-baik ini insya Allah. Di daerah lain kasih 100.000 suara bisa dibeli. Di Batam tak bisa. Kenapa? Karena orangnya berduit semua, betul? Dari bunyi betulnya tak yakin juga. Di tempat lain diserang pakai serangan fajar selesai. Tapi di Batam tak bisa, karena orangnya berduit, orangnya independen, masyarakatnya egaliter. Mereka itu paham, ngerti, jelas hidupnya.
kehidupannya, pengajiannya, ekonominya. Maka dia akan memilih sesuai dengan hatinya dan istikharahnya, insya Allah. Amin ya Rabbal. Ustaz Somad, ada yang mau ngasih saya 50.000. Tak main Pak Ustaz, upil ini. Ada yang ngasih saya 500.000 Pak Ustaz. Ada 5 juta Pak Ustaz, kecil. Sampai akhirnya orang Batam nih kalau dapat duit pasti